Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga bersama keluarga dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelanjutan kajian kita surah Al-Kautsar, di mana pada episode yang sebelumnya kita telah membahas ayat yang pertama. Saat ini kita akan membahas ayat yang kedua, yaitu firman Allah, fasholli lirabbika wanhar. Dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Ketika Rasulullah diejek-ejek, dihina-hina, tentu perasaan secara psikologis memang itu menyakitkan. Lalu Allah memberikan penegasan bahwa nikmat Allah sangat banyak, dan terhadap nikmat tersebut kita harus mensyukurinya dengan senantiasa menjaga hubungan komunikasi dengan Allah dalam bentuk sholat, dan selalu memberi manfaat kepada sesama dalam bentuk wanhar atau berkorban. Qatadah atau berpaham ayat yang kedua ini yang dimaksud fasholli lirabbika wanhar adalah mendirikan sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban di hari raya kurban itu. Jadi pemahaman di kalangan para ulama juga beragam tentang ini. Dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Qatadah atau memaknainya sebagai mendirikan sholat Idul Adha dan menyembelih kurban di hari itu. Berbeda dengan Ibnu Jarir, memaknai fasholli lirabbika wanhar adalah jadikanlah seluruh sholat kita untuk Tuhanmu. Beliau berbicara ikhlas semata hanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hewan kurban sembelihanmu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk berhala-berhala. Dan memang ketika kita berbicara kurban, sebenarnya dari kurban itu apa sih yang diingini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata dari kurban itu Allah ingin melihat kualitas sampai di mana puncak ketakwaan kita. Dan memang ruh daripada semua ibadah itu adalah ada pada takwa. Ketika kita melaksanakan ibadah kurban, darahnya terbuang, kulitnya jadi kendang, dagingnya dibagi-bagi. Lalu apa yang dilihat oleh Allah kalau seperti itu? Darahnya dibuang, kulitnya jadi kendang, dagingnya dibagi-bagi. Dari kurban itu Allah ingin melihat takwa kita. Makanya ketika setiap tahun mungkin harga hewan kurban mengalami kenaikan, maka bagi orang yang memahami bahwa kurban itu yang ingin dilihat oleh Allah adalah takwanya, maka itu bukan persoalan yang prinsip, bukan malah mencari yang paling murah. Kalau punya kemampuan jangan mencari yang paling murah, carilah yang baik, yang sempurna, yang mendekati kesempurnaan. Itulah sehingga Ibnu Jarir menjadikannya sholat semata karena Allah dan berkurban semata-mata karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya dilakukan dalam pandangan Ibnu Jarir, baik sholat dan berkurban itu untuk menampak-nampakkan
memperlihatkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya dalam konteks ayat ini, nikmat yang diberikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat dan berkorban sebagai implementasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, Fasholli li rabbika wanhar, dipahami senantiasa menjaga solat, bukan saja solat Idul Adha, tapi seluruh solat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau memandang ini berbeda dengan orang-orang yang lalai dari solatnya di surah Al-Ma'un. Sehingga fasholli oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini dipahami seluruh solat ini harus kita jaga. Dan itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memang solat itu adalah menjadi tiang daripada agama ini. Yang ketika tiang itu runtuh, maka runtuhlah keberagamaan seseorang. Di samping itu, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, solat itu harus dilakukan dengan ikhlas. Karena Allah semata. Dan ini lawan daripada riya di Quran surah Al-Ma'un. Sehingga fasholli li rabbika wanhar dimaknai senantiasa konsisten menjaga ibadah solat ini, dan dalam berkorban juga ikhlas. Bukan untuk unjuk gigi kepada orang, tapi untuk menampakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dipahami oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Lalu ayat ini ditutup dengan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, itulah orang-orang yang terputus. Ini klimaksnya. Kata syani'aka berasal dari kata sana'an. Artinya kebencian. Ini menunjukkan sebuah kebencian yang bukan pada tempatnya. Lahir dari apa? Tentu dari perasaan iri dan dengki. Makanya orang-orang musyrik Mekah itu iri dan dengki kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama menetapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang terputus dari nikmat. Makanya inna a'tainakal kautsar. Dan ayat yang terakhir itu menegaskan bahwa orang yang membencinya itulah orang yang terputus. Jadi bukan Rasulullah. Yang terputus itu justru orang yang mengatakan Rasulullah itu terputus. Ayat yang pertama menetapkan bahwa Rasulullah memiliki keturunan yang banyak lewat jalur Siti Fatimah dan Sayyidina Ali yang sampai sekarang silsilahnya terlacak dengan mudah. Nah, jadi dipahami bahwa ayat yang pertama ini menunjukkan Rasulullah itu memiliki keturunan yang banyak. Adapun ayat yang terakhir menegaskan bahwa orang yang menghina Rasulullah itulah yang sebenarnya hakikatnya yang abtar, yang terputus. Sehingga As bin Wail yang menggelari Rasulullah itu abtar, ternyata justru dia yang abtar. Karena semua anak-anaknya meninggal semuanya. Dan beliau sampai akhirnya tidak memiliki silsilah dan silsilahnya terputus. Dialah yang pertama mempopulerkan Rasulullah dengan gelaran abtar. Bukan saja itu, bukan saja terputus secara silsilah. Tetapi As bin Wail bin Hisham ini juga terputus sejarahnya. Jadi namanya tidak dikenang kecuali hal yang buruk kepadanya. Ini menunjukkan kepada kita sebuah keyakinan bahwa orang yang membenci Nabi itu pasti abtar. Bahkan Walid bin Mughirah, pembenci Nabi, 11 orang anaknya, semuanya tidak ada yang sejalan dengan pemikirannya. Dia hidup, dia tidak meninggal. Tapi semuanya kontraproduktif dengan ayahnya, yaitu Walid bin Mughirah ini. Ini termasuk pembenci Nabi, termasuk setuju dengan gelar abtar, yaitu Nabi Muhammad orang yang terputus. Dan ada yang memahami juga nanti di akhirat, orang-orang yang abtar ini, maka dia tidak akan menikmati telaga Al-Kautsar yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika kita membaca surah Al-Kautsar ini, dengan memahami secara utuh sejarah dan asbab, akhirnya menambah khusyuk kita dalam beribadah kepada Allah, khususnya ketika kita membaca surah Al-Kautsar ini. Semoga memberikan manfaat. Mohon maaf segala kekurangan dan keterbatasan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.